Nah, mungkin Bro bisa buka namanya Discord kita. Jadi di bagian yang di bagian gua Timothy Ronald di situ. Kemarin gue sempat share di macro outlook-nya. Jadi kan biasa kita share dulu dan gue pengen bahas di sini sedikit sebenarnya terhadap rate cut yang terjadi kemarin. Jadi mungkin bisa dibuka Bro di Discord-nya. Jadi ntar di show di layarnya juga ya. Jadi di situ gue bilang bahwa satu ya kan kemarin kita ada rate cut di 25 basis points ya. Dan US tuh mulai beli treasury bill-nya sekitar 40 billion USD per bulan. Ya, dan yang ketiga adalah mereka itu sebenarnya lagi pengen longgarin keuangan tanpa bilang ini QE atau quantitative easing. Nah, arah makronya yang kita lihat adalah dengan membeli T-bills dan ditambah suku bunga yang lebih rendah, itu likuiditas seharusnya secara historikal naik, ya. Dan biaya pendanaan turun, tekanan kredit itu juga berkurang, gitu. Aset beresiko itu menurut gua tahun depan, ya, mungkin akhir-akhir tahun tuh akan didukung, ya. Investor itu dipaksa untuk cari aset lebih panjang durasinya dan kita udah bahas dari mungkin 2025 awal ya, di mana ketika Trump kan kita betting bahwa Trump menang. Dan ketika Trump menang gue punya narasi bahwa suku bunganya harus diturunin karena dia punya properti. Jadi dia punya kepentingan lah untuk turunin suku bunga. Dan menurut gue pribadi ya, suku bunga itu akan turun di 2026 dan defisit fiskal tuh bakal tetap besar ya. Karena kenapa? Mereka akan mau nggak mau ini longgarin likuiditas, which is biasanya men-trigger inflasi bro ya. Yes pasti. Dan aset-aset yang beresiko itu akan cenderung naik dan makanya orang bilang AI bubble sekarang karena orang larinya lagi di AI nih, lagi bukan di Bitcoin ataupun di kripto. Jadi kalau kalian tanya, dunia ini kan bergerak sebagai peta ya, di mana ada uang di situ. Uangnya ini lagi pindah-pindah nih. Ketika 2024 2023 uang itu ke Bitcoin, sekarang uang itu ngejarnya Nvidia, ngejarnya Microsoft OpenAI, ngejarnya Meta, ngejarnya Google juga gitu. Apalagi Warren Buffett kemarin sempat beli ya. Dan ada satu narasi yang besar yaitu Powell akan digantikan di 2026, tepatnya sekitar Juli gitu. Nah, ini akan digantikan ya, kalau menurut kita adalah Kevin Hassett yang ganti. Ya. Dan itu juga dia lebih cenderung dovish dibanding Jerome Powell. Dan penggantinya kalau misalnya ini terjadi diganti Kevin Hassett, menurut gue ya Bitcoin bisa mengalami apresiasi ya mungkin di akhir tahun September sampai mungkin Desember di 2026 ya. Nah ini mungkin kita lihat lah ya, global ya central bank liquidity memang udah downtrend ya semenjak COVID ya. Dalam artian emang gak sebanyak itu sebenarnya duit yang ada di market. Makanya kalau kita ngomong kenapa waktu itu COVID itu gila ya, COVID itu rally-nya gila, ini kita bisa lihat ya. Dari 2020 ke 2021 liquidity injection-nya itu parabolik ya. Kita ngomong dari range 24 ke 35 ya. Ini menunjukkan apa ya? 2020 ya di sini sampai 2021 itu easy money. Nah, waktu itu teman-teman beli low cap apapun ya di exchange luar ya, terus beli-beli itu semua parabolik, Bro. Ya. Saya nge-trade itu semua ya waktu itu. Itulah kenapa ya porto saya waktu itu grow-nya signifikan karena sebulan itu altcoin itu naiknya 20x. Terbang-terbangan semua. 40x ya. Zaman-zaman ya Telcoin ya, VRA, koin-koin ya kita ngomong pada zamannya. Karena apa? Karena liquidity-nya ini parabolik. Nah, sekarang ini kenapa cuman Bitcoin yang naik dan yang lain ya itu relatif turun. Ya. Karena dumb stupid money-nya belum di sini ya. Kita ngomong sejak 2022 sampai sekarang ini cuma down only ya liquidity di central bank. Jadi don't expect too much sampai ya ini parabolik lagi. Jadi memang ada siklusnya ya, ada siklus di mana akan ya ada sesuatu yang lebih oke ya, terutama buat teman-teman yang masih tetap mau di sini kan karena animonya ini kan biasanya waktu downtrend seperti ini orang malah malas belajar. Betul. Ya. Kan tadi ada yang sempat bilang juga bahwa kripto itu saat ini boring. Nah, memang gini. Market itu ketika misal dia dalam 1 tahun tuh malah turun 12%, itu kan betanya ya. Bitcoin adalah betanya dari kripto. Orang juga ekspektasinya juga kalau partisipan yang baru 1-2 tahun bosan bro biasanya. Ya setahun ini aja kemana orangnya kan? Betul. Jadi kayak awal-awal tahun masuk terus udah ngilang lagi. Udah menyerah. Jadi turis. Jadi turis. Ketika lu jadi turis di financial market, lu nggak akan pernah bisa berhasil. Kenapa? Karena ketika lu hilang sekarang nih, terus 2026 akhir, 2027 mulai shaping up lagi, lu kemana? Gitu. Plus juga nggak ada yang jaminan di angka itu. Kan? Betul. Bisa aja kayak 2 bulan lagi rally, terus ketinggalan, terus bingung. Terus karena pindah aset kelas 1 yang ke lain, terus habis itu dia selalu nangkap pucuknya. Betul. Setiap kali dia pindah. Ya. Karena kan market itu bergerak kan dari antara orang itu euforia dan orang takut. Sekarang ketika market extreme fear di kripto, mereka takut, mereka coba cari aset kelas lain.
lu beli aset kelas lainnya di pucuk gitu. Di saat semua orangnya udah untung, Ya. ntar kriptonya udah pucuk lagi, lu pindah kripto lagi. Jadi memang retail itu kebanyakan overall rugi. Karena FOMO dan jadinya rugi. Jadi dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Karena untuk ngehold kayak gua dari 2022 itu, 2022 akhir, itu gua baru bisa panen di kapan? 2024 kah? Yes, benar-benar. 2025 itu butuh waktu 2 tahun, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya horizon, Bitcoin kan ada secara data. Kalau lu hold selama 4 tahun tuh nggak mungkin rugi. Itu ada datanya, gitu. Jadi kalau lu punya kesabaran untuk bermain 3-4 tahun ke depan, ikutin kita, belajar edukasi kita, menurut gue itu sangat bermanfaat. Nah, coba Discord-nya dibuka lagi, bro, yang tadi. Di mana di situ sebenarnya kan banyak teman-teman yang nanya gitu kan, keuntungan kalian untuk belajar di Akademi Kripto itu apa? Satu, ya itu kan kalian tahu ada ribuan modul ya di situ. Cuman menurut gue yang lebih gue pengen tekanin adalah yang lu dapat dari situ itu bukan cuma sekedar kayak modul dan lain-lain, tapi yang lu dapatkan adalah pemikiran kita. Nah, kalau teman-teman pengen tahu abis federal rate cut itu gimana, pemikiran gue itu apa, dan menurut gue itu yang mahal sih, bro. Dimana mereka ibaratnya kan Michael Burry pun sempat buka Substack kan di situ. Dimana itu orang bisa subscribe untuk dapetin pemikiran beliau. Dan menurut kita itu sih yang dari dulu kita bikin di Akademi Kripto gitu. Jadi kalau misalnya mungkin lu share channel-channel dari Kalimasada, dari on-chain research-nya di sana. Coba mungkin ditampilin. Ya. Kayak misalkan di Bitcoin pun kita juga tunjukin ya, dalam artian liquidity, kemudian fix ya. Di ACT altcoin ya kita kasih ya terus setiap hari on-chain data ya. Di smart money sebenarnya positioning ya selalu kita kasih. Plus ya sebenarnya ada juga ya Web3 Corner buat teman-teman yang mau ngulik ya. Yes. Karena ini kan ada yang mau TGE nih. Ini kan Lighter mau TGE. Yeah. Plus Justin Sun hari ini udah deposit 50 juta USD ya, ke platformnya. Yang mana Coinbase itu dari dulu nggak mau nge-list Hyperliquid, tapi Lighter ya koinnya belum ada dia udah mau nge-list. Ya. Dalam artian mungkin bisa jadi salah satu hal yang harus teman-teman perhatikan juga. Ini saya ngomongin ya ke teman-teman yang di dalam ya, mungkin bahkan dari hari-hari sebelumnya ya. Terus juga di channel Kalimasada ya ini ada juga ya, kemarin saya nge-share tentang ini altcoin yang udah saya bahas dari acara token ya. Ya ini yang punyanya Charles Hoskinson. Ya. Dalam artian ya kemarin kita nge-share ya potensi akumulasi dan ya sekarang udah naik 63% ya untuk midnight ya. Kenapa ya? Karena ini privacy juga ya, mirip dengan Zcash, cuman kalau kita ngomong ya dengan keadaan market yang ada sekarang ya susah cari anomali. Betul, karena kan di saat tesis utamanya kripto, kan kita lihat kripto ini banyak sebagai orang tuh nyari duit lah di sini dengan bikin-bikin token segala macam. Ya. Tesis awalnya adalah store of value ya yang dimiliki oleh Bitcoin. Cuman menurut gua ke depannya orang akan apresiasi ya tesis terhadap ini, bro, apa namanya privacy. Dimana nextnya itu ketika blockchain kan jaringan ini sangat terbuka ya. Dan ketika nanti artificial intelligence atau kemampuan apa namanya negara untuk melihat contohnya Amerika, contohnya negara-negara luar yang besar-besar seperti Eropa, Amerika, mereka kan bisa mendeteksi nanti gitu. Bitcoinnya berapa. Kenapa menurut kita bahwa ini akan besar? Karena contohnya Interactive Broker aja udah pakai USDT, bro, sekarang. Benar. Kayak Robinhood mau masuk juga. Deposit ke sini bisa USDT. Mereka mau juga pesaing US stock yang ini. PayPal juga udah bikin sendiri ya kan, dia punya stablecoin. Jadi kripto ini adalah teknologi yang akhirnya udah diterima oleh masyarakat, ya kan? Dipakai dan diakui ya. Jamie Dimon akhirnya mengakui, kita Larry Fink juga akhirnya dia bilang bahwa pandangan dia salah terhadap kripto. Kenapa? Karena tadi ada pertanyaan, bro. Itu coba dibahas misalnya sekuritas dihack. Kita nggak mau bahas sekuritas dihack atau apa. Nggak cuma sekuritas gitu. Bank juga banyak yang dihack. Jadi kalau teman-teman tanya apa fungsinya kripto ini, ya security gitu yang pertama. Cuman ada yang bilang mungkin, oh gimana kalau kuantum nanti kripto hilang semua. Kalau kuantum terjadi ya semuanya hilang semua, bukan kripto. Karena gue pernah bahas, bro, waktu itu di podcast sama Pak Toto ya. Beliau bilang dengan jelas, gak usah takut kuantum, Timothy. Karena kalau kuantum dibikin buat pecah Bitcoin, bank sentral udah hilang semua gitu. Jadi gak perlu takut, itu dunia udah hancur gitu kalau itu terjadi. Dan Bitcoin itu yang terakhir gitu, bisa di crack, karena itu kan butuh pakai short algorithm gitu buat. Ini kalau kita lihat ya data dari Delphi Digital, nggak cuma Bitcoin yang meledak ya, centralized exchange, DeFi protocol, layer 1 blockchain, hardware wallet ya, bahkan multisig itu juga akan meledak ya. Jadi kita nggak ngomong bukan threat-nya di Bitcoin doang yang bisa kita ini. Karena ya ini tadi ya seperti yang diomong Bro Tim juga ya, ada yang namanya short algorithm. Karena kan sekarang kan keamanan cryptocurrency itu memang tentang ya seberapa sulit menebak ya
private key-nya. Ya. Yang mana itu dengan Shor algorithm bisa dipecahkan yang dulu ya miliaran tahun, sekarang bisa hanya beberapa jam. Karena kan Shor algorithm tuh ini ya algoritma pemangkatan tanpa habis ya. Ya. Jadi dia bisa dalam hitungan jam. Plus banyak yang ngomong juga ya tentang seberapa bahaya ya dari Quant. Karena banyak orang yang ngomong ya sekarang kalau misalkan Michael Saylor ini pegang 3%, itu mereka udah nganggep Bitcoin itu sangat tersentral. Padahal faktanya itu ada 3 elemen besar ya dari Bitcoin ya, yaitu adalah miner, ya node runner, dan juga para developernya. Itu 3 yang megang Bitcoin lebih banyak dari Saylor. Ya. Cuman yang di luar Saylor terus yang kena ya. Mining pool kan juga di Cina yang lebih besar. Benar, loh. lebih besar. Dan kalau kita ngomongin di tahun 2017 kan juga ada ini juga ya, block size war, Ya. di mana akhirnya pecah kan ya. Ada yang Bitcoin yang kita kenal sekarang, satu lagi Bitcoin Cash yang mana dia mau block size-nya itu lebih gede ya, 10 megabyte lebih ya. Menurut gue yang punya paling banyak Bitcoin tuh bukan Saylor, tapi 2 orang yang mungkin dari Cina ya. Satu itu yang bikin Bitmain, sama satu lagi tuh yang bikin end pool-nya, yang mining pool-nya. Seller cuman difitnah terus. Iya, jadi kalau Saylor tuh biasa kena batunya karena mungkin dia paling Paling vokal, aktif, paling aktif di sealing the media. bags lah ya paling. Betul.